Kota-kota di Eropa telah mengalami perubahan yang hanya sedikit orang bisa bayangkan. Beberapa dekade lalu, dari pasar yang ramai di Berlin hingga panggilan untuk sholat yang bergema di Paris, budaya Muslim telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada kehidupan perkotaan Eropa. Namun, apa arti transformasi ini? Bagi sebagian orang, ini adalah kisah tentang kekayaan budaya, di mana berbagai tradisi berpadu dengan mulus. Bagi yang lain, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integrasi, identitas, dan masa depan masyarakat Eropa. Apakah kita menyaksikan fajar Eropa multikultural baru atau kesenjangan budaya yang berkembang? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana budaya Muslim membentuk kembali kota-kota di Eropa. Krisis migran Eropa 2015 menjadi momen yang menentukan ketika jutaan pengungsi dan pencari suaka, banyak dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak, tiba mencari keselamatan dan kesempatan. Gambar perahu yang penuh sesak di Mediterania dan orang-orang yang berjalan berkilo-kilometer di sepanjang jalan raya Eropa mendominasi berita utama global. Sementara beberapa negara Eropa membuka tangan mereka, yang lain mengungkapkan rasa takut kehilangan identitas budaya mereka. Masuknya orang membawa tantangan dan peluang di kota-kota seperti Berlin dan Wina. Pendatang baru merevitalisasi lingkungan yang berjuang dengan pasar yang ramai, kafe, dan toko yang mencerminkan warisan mereka. Namun, integrasi menimbulkan rintangannya sendiri. Hambatan bahasa, perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan, dan prasangka sosial menciptakan perpecahan yang masih ada hingga saat ini. Gelombang migrasi ini telah mengubah lanskap demografi Eropa secara permanen, menyiapkan panggung untuk transformasi budaya yang kita lihat hari ini. Dari London hingga Stockholm, kisah migrasi Muslim terus terungkap. Hal ini tidak hanya mempengaruhi susunan kota-kota Eropa, tetapi juga esensinya. Komunitas Muslim telah menetap di kota-kota Eropa selama beberapa dekade, dan pengaruh budaya mereka tidak dapat disangkal. Mereka membentuk kembali lanskap perkotaan dengan cara yang tidak dapat diabaikan. Dari makanan hingga mode, agama, dan seni, dampaknya terlihat dan tersebar luas, menciptakan perpaduan unik antara budaya Eropa dan Muslim yang membentuk kembali benua Eropa. Namun, bagaimana tepatnya budaya Muslim mengubah kehidupan perkotaan? Salah satu dampak yang paling terlihat adalah pada dunia makanan. Di seluruh Eropa, restoran halal, toko daging, dan toko roti telah menjadi bagian pokok kehidupan kota, terutama di kota-kota seperti London, Paris, dan Berlin. Pilihan makanan halal tidak hanya untuk Muslim. Makanan ini juga dinikmati oleh orang-orang dari semua latar belakang. Ledakan restoran Timur Tengah dan Afrika Utara telah menciptakan perpaduan rasa yang mendominasi budaya makanan, dari sendi Arabi di Paris hingga toko kebab di Berlin. Komunitas Muslim telah membantu mendefinisikan ulang makanan jalanan Eropa. Bukan hal yang aneh melihat batas-batas budaya menjadi kabur dengan orang Eropa non-Muslim berbondong-bondong ke bisnis ini, yang membuktikan bahwa integrasi budaya dapat mengarah pada inovasi kuliner yang menarik. Meningkatnya populasi Muslim juga menyebabkan meningkatnya visibilitas Islam di ruang publik, terutama melalui pembangunan masjid. Kota-kota seperti London, Brussels, dan Paris sekarang memiliki masjid-masjid besar yang berfungsi sebagai pusat budaya serta tempat ibadah. Namun, perluasan masjid-masjid ini tidak tanpa kontroversi. Di Prancis, misalnya, pembangunan masjid sering menjadi titik perdebatan politik, dengan para kritikus berpendapat bahwa struktur ini mengancam tatanan sekuler negara. Masjid-masjid ini tidak dapat disangkal melambangkan integrasi budaya dan keberadaan komunitas Muslim. Dampak budaya Muslim pada mode Eropa adalah tanda transformasi yang jelas lainnya. Popularitas jilbab, abaya, dan mode sopan telah melonjak, tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga di seluruh pemuda Eropa yang sadar mode. Kota-kota seperti Milan dan Paris bahkan telah menyelenggarakan peragaan busana yang didedikasikan untuk perancang mode Islam yang memanfaatkan pasar yang berkembang untuk pakaian sopan namun bergaya, memadukan pakaian tradisional Islam dengan tren modern. Penerimaan arus utama jilbab di Eropa, yang dulunya merupakan simbol kontroversial, kini muncul di majalah mode, kampanye iklan,
dan bahkan di landasan pacu. Film dokumenter tentang mode Islam, seperti yang ditayangkan di Al Jazeera, menunjukkan bagaimana wanita Muslim menegaskan identitas mereka dan mendapatkan visibilitas melalui mode. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana mode telah menjadi alat untuk ekspresi budaya, mendobrak batasan, dan menantang gagasan Barat tentang kecantikan dan kesopanan. Terakhir, dampak budaya Muslim terhadap musik, seni, dan media Eropa tidak dapat dilebih-lebihkan. Rapper, artis, dan aktor Muslim semakin mendapatkan pengakuan di arus utama, dari dunia musik hingga film. Artis seperti rapper Aljazair Prancis, MC Solar, dan aktor Pakistan Inggris, Riz Ahmed, tidak hanya mendobrak stereotip, tetapi juga mengubah lanskap budaya. Pameran seni yang menampilkan sejarah Islam yang dipadukan dengan ekspresi modern menjadi hal umum di galeri-galeri di seluruh Eropa. Pameran ini merayakan kekayaan budaya Islam dan menawarkan perspektif baru tentang pengaruh globalnya. Sementara itu, film, acara televisi, dan film dokumenter mengeksplorasi tema migrasi, identitas, dan integrasi melalui lensa pengalaman Muslim, seperti yang terlihat dalam dokumenter seperti Islam, The Art of Living, atau dalam konteks krisis pengungsi Eropa. Integrasi budaya Muslim ke dalam seni Eropa, hiburan, dan mode mencerminkan seberapa dalam komunitas-komunitas ini telah memengaruhi kehidupan perkotaan di Eropa. Pengaruh mereka telah menciptakan budaya yang lebih beragam dan dinamis, sekaligus menantang gagasan tradisional tentang identitas dan rasa memiliki. Integrasi sejumlah besar imigran dan pengungsi Muslim telah menghadirkan tantangan sosial dan politik yang kompleks, menimbulkan pertanyaan tentang identitas, kewarganegaraan, dan masa depan Eropa itu sendiri. Ketegangan ini bukanlah hal baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai titik didih karena masyarakat Eropa berjuang untuk menyelaraskan nilai-nilai mereka dengan realitas multikulturalisme. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi komunitas Muslim di Eropa saat ini adalah meningkatnya Islamofobia di seluruh benua. Sentimen anti-Muslim telah meningkat tajam, dipicu oleh ketakutan akan terorisme, radikalisasi, dan perubahan budaya. Serangan di Paris, Brussels, dan London yang sering dikaitkan dengan ekstremis yang mengaku bertindak atas nama Islam semakin memperdalam ketakutan ini yang menyebabkan reaksi balik terhadap Muslim. Gerakan-gerakan politik seperti Rally Nasional Prancis dan Alternatif untuk Jerman atau AfD telah mendapatkan daya tarik yang signifikan dengan memanfaatkan ketakutan ini. Partai-partai ini telah menjadikan oposisi terhadap imigrasi dan Islam sebagai inti dari platform mereka. Mereka berpendapat bahwa komunitas Muslim merupakan ancaman bagi nilai-nilai sekularisme, kebebasan, dan integrasi. Retorika mereka sering berfokus pada benturan yang dirasakan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Barat, menggambarkan umat Islam sebagai ancaman asing yang monolitik terhadap budaya Eropa. Inti dari perdebatan seputar komunitas Muslim di Eropa adalah pertanyaan tentang integrasi versus multikulturalisme. Sementara beberapa pemimpin Eropa menganjurkan asimilasi migran Muslim ke dalam masyarakat Eropa, yang lain memperjuangkan multikulturalisme dengan gagasan bahwa budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan sambil mempertahankan identitas mereka yang berbeda. Perpecahan ideologis ini telah menyebabkan ketegangan politik dan sosial yang signifikan. Negara-negara seperti Prancis, dengan komitmennya yang kuat terhadap sekularisme, telah berjuang dengan kehadiran Islam yang terlihat dalam kehidupan publik. Pemakaian jilbab, misalnya, telah menjadi titik nyala. Larangan Prancis pada tahun 2004 terhadap simbol-simbol agama di sekolah-sekolah, termasuk jilbab, dan perdebatan yang lebih baru tentang pelarangan burka dan niqab telah memicu diskusi panas tentang kebebasan, identitas, dan peran agama dalam kehidupan publik. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris telah mengambil pendekatan yang lebih multikultural, di mana pemakaian simbol-simbol agama, termasuk jilbab, diterima secara umum. Namun, hal ini juga menyebabkan tuduhan tentang masyarakat paralel, di mana komunitas Muslim hidup dalam isolasi dengan interaksi terbatas dengan masyarakat yang lebih luas. Kritikus berpendapat bahwa multikulturalisme telah menyebabkan segregasi dan kurangnya kohesi dalam masyarakat Inggris, seperti yang terlihat dalam ghettoisasi beberapa komunitas Muslim di kota-kota seperti Birmingham dan Bradford.
Sementara sebagian besar Muslim di Eropa adalah warga negara yang cinta damai dan taat hukum. Kebangkitan kelompok teroris jihadis telah membayangi komunitas Muslim. Serangan teroris di Paris, Brussel, dan London yang sering dilakukan oleh individu yang lahir atau besar di Eropa telah menyebabkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang meluas. Sementara banyak pemerintah Eropa telah berfokus pada upaya kontraterorisme, mereka juga telah dikritik karena secara tidak adil menargetkan komunitas Muslim, menciptakan rasa ketidakpercayaan antara penegak hukum dan kelompok-kelompok yang ingin mereka lindungi. Tantangan, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa wawancara dengan para pemimpin dan aktivis Muslim, adalah menyeimbangkan masalah keamanan nasional dengan perlindungan kebebasan sipil dan mencegah stigmatisasi seluruh komunitas. Karena Eropa menghadapi transformasi kota-kotanya yang sedang berlangsung, masa depan budaya Muslim di benua itu menarik dan tidak pasti. Pertanyaannya bukan lagi apakah komunitas Muslim akan terus membentuk Eropa, tetapi bagaimana mereka akan melakukannya. Dalam beberapa dekade mendatang, dengan perubahan demografi, politik yang berkembang, dan dinamika sosial yang bergeser, masa depan menjanjikan tantangan dan peluang baru untuk integrasi, identitas, dan koeksistensi. Salah satu aspek yang paling menjanjikan di masa depan adalah meningkatnya peran kaum muda Muslim terdidik yang mendefinisikan ulang tempat mereka di masyarakat Eropa, di kota-kota seperti London, Berlin, dan Amsterdam. Para profesional Muslim, wirausahawan, dan aktivis memimpin perubahan positif. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam tenaga kerja Eropa, tetapi juga membentuknya, mulai dari perusahaan rintisan teknologi hingga inisiatif budaya. Kaum muda Muslim menjadi penggerak utama inovasi, mendobrak stereotip, dan menjembatani kesenjangan antar budaya. Generasi ini, lebih dari sebelumnya, melihat dirinya sebagai bagian dari tatanan Eropa, tidak terpisah darinya. Namun, jalan ke depan tidak akan tanpa tantangan. Meskipun ada upaya integrasi yang semakin besar, masih ada hambatan signifikan yang harus diatasi, termasuk prasangka, diskriminasi, dan oposisi politik. Gerakan-gerakan Islam terus menentang gagasan Eropa yang benar-benar multikultural. Mereka berpendapat bahwa budaya Muslim mengancam nilai-nilai benua tersebut. Namun, seiring dengan semakin banyaknya komunitas Muslim yang terlibat secara politik dan ekonomi, mereka akan semakin menentang narasi-narasi ini, menuntut tempat mereka yang selayaknya dalam sejarah Eropa. Peran budaya Muslim di kota-kota Eropa juga akan terus berkembang melalui lembaga-lembaga budaya, media, dan kehidupan publik. Seiring dengan semakin beragamnya kota-kota Eropa, seni, musik, sastra, dan mode Islam akan semakin memengaruhi budaya arus utama, berkontribusi pada kehidupan yang lebih inklusif dan terhubung secara global. Pada akhirnya, masa depan budaya Muslim di Eropa terletak pada menemukan titik temu, merayakan keberagaman tanpa mengorbankan persatuan. Jika berhasil, kota-kota di Eropa akan muncul sebagai pusat dunia yang sesungguhnya, tempat pertukaran dan pemahaman budaya berkembang, memperkaya kehidupan semua orang yang menyebutnya rumah. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini menggugah pikiran, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang bagaimana budaya membentuk dunia kita. Berikan komentar Anda di bawah, dan mari kita teruskan percakapan ini.